Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windu Channel Film. Apa kabarnya nih penonton setia Windu Channel Film? Semoga selalu baik dan sehat-sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan membahas atau menceritakan salah satu film favorit saya yang berjudul Morning Grave tahun 2014. Film yang berasal dari Korea Selatan ini bergenre horor dan mendapatkan rating tinggi loh. Yang mana di film ini menceritakan seorang pemuda bernama In-so yang diperankan oleh Han Yeol Kang bisa melihat makhluk astral dan membantu hantu-hantu itu untuk menemukan jalan ketenangan. Dahlah daripada kebanyakan minca-mincle, tapi saya mohon sebelumnya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe ya. Ayo dong bantu channel ini berkembang. Oke, kita gas aja ya langsung ke filmnya, Markinton. Mari kita tonton. Dikisahkan di awal film, terlihat seorang pemuda berwajah ke Korea-Koreaan yang sedang dalam kereta. Emang orang Korea, ding? Hahaha. Ia bernama In-so. Ketika itu, ia sedang menelpon ibunya dan menyatakan dirinya sedang baik-baik saja. Di tangannya, dia memegang sebuah kalung yang dipercaya sebagai jimat baginya. Tak beberapa lama kemudian, kalung yang dipegangnya itu berputar. Dan benar saja, dia melihat sosok hantu yang sedang berada dekat seorang wanita. Lalu, datanglah teman-teman In-so yang tiba-tiba membulinya. Mereka membuli In-so dikarenakan menurut kabar, In-so adalah seorang anak indigo yang dapat melihat hantu. Kalau di Indonesia malah jadi keren ya. Tiba-tiba hantu tersebut mendengar ucapan pemuda-pemuda itu dan ia menyadari bahwa In-so bisa melihatnya. Singkat cerita, In-so telah sampai di rumahnya, namun tanpa disangka hantu wanita itu mengikuti In-so sampai ke rumah. Hantu itu mengatakan meminta tolong kepada In-so untuk meringankan dendamnya. Scene lalu berpindah yang memperlihatkan polisi-polisi sedang menemukan sebuah mayat yang mana mayat itu adalah hantu wanita yang sebelumnya bertemu dengan In-so. Lalu suatu hari, In-so menelpon pamannya yang mana pamannya juga bisa melihat hantu. In-so mengatakan akan pulang ke rumah pamannya dan sekolah di kampungnya. In-so mengatakan frustasi karena bisa melihat hantu dan hantu selalu mengikutinya. Paman In-so pun mengatakan seharusnya In-so mengabaikan hantu-hantu dan berpura-pura tidak melihat mereka. Dan di situ, In-so juga menanyakan kepada pamannya tentang Ah Yong, teman kecilnya dulu. Namun pamannya menjawab tidak ingat sama sekali karena kecelakaan itu sudah sangat lama terjadi. Sampai akhirnya In-so pergi menuju ke rumah pamannya. Namun dalam perjalanan dia melihat seorang gadis cantik anak SMA yang ternyata itu adalah hantu. Hantu itu senyum manis kepada In-so. Namun In-so yang menyadari ia berpura-pura tidak melihatnya dan bus pun kembali berangkat. Sesampainya In-so di rumah pamannya, terlihat pamannya berwajah ketakutan dan memastikan tidak ada hantu yang mengikuti In-so. Dari obrolan mereka, usut punya usut bahwa kakek In-so dahulunya adalah pemburu hantu yang sangat luar biasa. Yang mana kita ketahui kalung yang selalu dibawa In-so adalah kalung peninggalan kakeknya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pertama In-so masuk ke sekolah barunya. Saat jam istirahat, ada seorang wanita bernama Hyunji mencoba untuk berkenalan dengan In-so dengan ala-ala wanita penggoda. Namun karena In-so adalah pemuda yang baik-baik seperti saya, ia merasa risih dan terlihat tidak senang. Selang beberapa waktu, In-so yang memiliki bakat bisa melihat hantu tiba-tiba merasakan ada aura yang aneh di sekelilingnya dan benar saja. Singkat waktu, malam pun tiba. Di malam itu, In-so menceritakan kejadian yang terjadi di sekolahnya kepada pamannya tentang tangan berdarah. Pamannya mengatakan bahwa itu merupakan hantu yang menyimpan banyak dendam. Ia menyarankan In-so agar mengabaikannya. Keesokan harinya, In-so melihat seorang gadis buta yang sedang duduk di bawah pohon bersama anjingnya. In-so yang memiliki kemampuan melukis, ia tidak menyia-nyiakan pemandangan itu untuk melukisnya. Tak berselang lama, tiba-tiba hantu gadis cantik datang dan duduk di samping In-so. Hantu tersebut dengan ramahnya mengajak berbicara, namun In-so berpura-pura seolah tidak melihat dia.
Tiba-tiba, dua orang siswa bernama Kitai dan Haichul datang menghampirinya dan mereka cukup terkesan dengan lukisan Inso. Namun yang menjadi hal ganjil adalah mereka hanya melihat wanitanya saja tanpa ada anjingnya dan dapat dipastikan bahwa anjing tersebut adalah hantu. Di situ, Haichul mengungkapkan kekesalannya kepada Inso karena ia tidak terima Hyunji mendekati Inso dan di situ Haichul marah dan ingin menghajarnya. Haichul juga berkata bahwa dirinya adalah teman Inso sewaktu SD. Haichul juga mengingatkan tentang kejadian yang menimpa Ah-yong. Di situ, Inso teringat kejadian saat ia masih SD. Haichul juga memperingatkan Inso bahwa jangan dekat-dekat dengan Hyunji. Serta Haichul mengancam Inso akan menyebarkan berita bahwa Inso bisa melihat hantu. Scene beralih ke tempat lain, di mana terlihat siswa bernama Sang-hee sedang berjalan. Namun tiba-tiba temannya datang menggodanya. Tapi tanpa disangka ada seseorang misterius yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Singkat waktu, Sang-hee saat di rumahnya, dia dibuat kaget dan ketakutan dengan sekantong plastik yang terdapat darah. Tapi dengan penasaran dan takut, ia mencoba mendekatinya. Tiba-tiba kantong plastik itu meledak dan memuncratkan banyak darah dan mengenainya. Sontak ia pun histeris dan lantas secepat mungkin membersihkannya. Tapi tanpa diduga, tak beberapa lama muncul sesosok hantu seram memakai masker. Hantu aja jaga protokol kesehatan tuh. Lalu Sang-hee yang ketakutan langsung menelpon Hyunji. Namun naasnya karena sinyalnya tidak bagus, Hyunji tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Sang-hee. Keesokan harinya, Inso kembali didekati oleh hantu cantik itu. Di situ, Inso berlagak cuek dan berpura-pura tidak melihatnya. Karena si hantu mulai kesal, dia berkata bahwa ia tidak berniat meminta tolong. Hantu itu mengatakan ia lupa terhadap namanya sendiri. Ia mengungkapkan hanya ingin berteman karena merasa kesepian. Mendengar itu, Inso pun lantas mau menjadi temannya. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, si hantu merasakan ada energi jahat mendekat. Ia lalu mengatakan bahwa itu adalah hantu masker. Si hantu cantik lalu pergi dan meninggalkan Inso. Kemudian Inso beranjak pergi, namun tiba-tiba kalungnya berputar ketika ia sedang dekat dengan sebuah gudang. Dengan hati-hati dan pelan-pelan, ia membuka gudang itu dan melihat sebuah sosok wanita. Tiba-tiba hantu tersebut menoleh ke arahnya, tapi lagi-lagi Inso berpura-pura tidak melihatnya. Ketika di malam hari, terlihat Sang-hee yang sedang disekap dan diikat di sebuah ruangan. Tiba-tiba ada sesosok misterius yang mengambil nyawanya saat itu juga. Lalu keesokan harinya, Inso kembali bertemu dengan hantu cantik. Inso menceritakan pertama kalinya ia bisa melihat hantu. Di situ, ia menceritakan bahwa temannya yang bernama Ah-yong dibunuh seseorang. Saat itu, ia ingin menceritakan kesaksian sebenarnya apa yang dia lihat. Namun sayangnya, ia tidak berani mengatakan siapa pembunuhnya. Dan hal itulah yang mengakibatkan Inso merasa teramat bersalah. Kemudian Inso dan hantu cantik mengunjungi kediaman keluarga Ah-yong untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Di situ orang tua Ah-yong sudah ikhlas dan tidak sama sekali menyalahkan Inso. Orang tua Ah-yong juga sangat berterima kasih kepada Inso karena masih mengingat Ah-yong. Dan kemudian saat itu juga Inso melihat hantu Ah-yong kecil yang tersenyum sambil melambaikan tangan. Hal itu membuat Inso menangis dan membuat perasaannya menjadi jauh lebih lega. Dan singkat waktu, tak terasa Inso dan hantu cantik menjadi semakin dekat. Di malam harinya, Inso sedang bersantai dengan pamannya. Juga ada sosok seorang wanita, ternyata itu adalah hantu perempuan yang pernah dilihat Inso di gudang. Inso yang masih terpikir tentang hantu masker mencoba bertanya kepada hantu wanita itu. Si hantu itu menjawab ia mengetahui sedikit tentang hantu masker itu dan ia menyebutkan sebuah nama yaitu Sang-hee. Di sisi lain, terlihat Kitai dan Nara sedang berada di sekolahan, berniat untuk mengambil HP-nya yang tertinggal. Karena ada kesempatan, mereka pun mencoba untuk beradu galer di kesempatan itu. Namun, Nara beralasan ingin pergi ke toilet sebentar. Ketika Kitai sedang menunggu Nara sambil tiduran, tiba-tiba ada sosok yang langsung menyerangnya. Sementara Nara yang sedang berada di toilet, ia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ia pun memutuskan untuk memeriksa pintu-pintu demi pintu toilet tersebut. Namun tiba-tiba
Ia dikagetkan dengan sosok hantu yang menyeramkan dengan menggunakan masker di wajahnya. Dengan sangat ketakutan, ia pun berlari menuju ke kelas untuk mencari Kitai. Namun sayangnya di dalam kelas Kitai sudah tidak ada di situ. Lalu pintu tiba-tiba tertutup dan sebuah cap tangan menempel di sebuah jendela dan diiringi dengan teriakan Kitai memanggil namanya Nara. Nara pun mencari sumber suara itu dengan perasaan ketakutan, namun tiba-tiba dengan sangat ketakutannya, ia mencoba untuk menelpon Hyunji. Namun yang menjawab teleponnya adalah Saihi, si hantu masker. Dan Nara pun harus tewas bersama Kitai di malam itu. Keesokan harinya di sekolah, Nara, Kitai, Sanghi dinyatakan telah menghilang. Inso mulai mencari informasi siapa sebenarnya Saihi dan menanyakan pada salah satu temannya di kelas. Temannya pun menjawab dengan rasa agak ketakutan bahwa Saihi dulu adalah salah satu siswa di kelas itu. Namun dirinya bunuh diri akibat mengalami depresi dan tertekan. Singkat cerita, Inso bertanya kepada hantu cantik dan hantu cantik itu ternyata mengetahui sedikit informasi tentang kematian Saihi dan menjelaskan bahwa kematian Saihi disebabkan oleh teman-temannya itu. Inso yang penuh dengan kemarahan lantas bergegas menemui Haechul dan Hyunji dan menyerang Haechul tanpa basa-basi. Perkelahian pun tak dapat terelakkan. Inso yang terpojok mengatakan bahwa merekalah yang membunuh Saihi. Inso meminta mereka untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena jika tidak Saihi akan menuntut balas. Itulah yang diperingatkan Inso. Namun di situ mereka masih tidak mengakui bahwa merekalah penyebab kematian Saihi. Setelah itu, Haechul mencoba menenangkan Hyunji dan menyuruh agar tidak memikirkan apa yang dikatakan Inso. Namun Hyunji mengatakan apa yang dikatakan Inso mungkin saja ada benarnya. Dan Hyunji lalu menunjukkan sebuah foto kepada Haechul. Foto tersebut adalah foto ayahnya Saihi. Tampak di dalam wajah itu penuh dengan dendam saat pemakaman Saihi. Hyunji memprediksi bahwa ayahnya lah yang mungkin menjadi sebab atas kehilangan teman-temannya tersebut. Karena hal itu, Haechul dan Hyunji lantas mendatangi rumah Saihi untuk membunuh ayahnya. Namun tanpa diduga, mereka di sana tak sanggup membunuh ayahnya Saihi dikarenakan ternyata ayahnya telah dirasuki oleh arwahnya Saihi dan mereka pun mati di malam itu. Kembali ke Inso yang sebelumnya dikabarkan oleh Hyunji, Inso pun bergegas menyusul mereka. Di sana, Inso yang baru datang berpapasan dengan ayahnya Saihi, namun terlihat ayahnya berwajah kaku dengan tatapan yang kosong. Saat masuk, ia terkejut karena mayat teman-temannya sudah ada di sana. Lantas, Inso memeriksa sebuah lemari yang berisikan sebuah mayat dengan memakai masker. Dengan pelan-pelan, ia membuka masker tersebut. Ternyata, ia adalah hantu cantik yang selalu bersamanya selama ini. Adalah Saihi sendiri. Scene beralih ke waktu kejadian sebelumnya di mana Hyunji dan teman-temannya sedang membuli seorang siswi. Karena kejadian itu, ada teman yang menulis sebuah surat ke wali kelasnya dan benar saja wali kelas langsung menghukum Hyunji dan memberikan peringatan tegas kepadanya. Lalu Hyunji mencari pelaku yang telah berani melaporkannya dengan mencocokkan tulisan surat itu dengan tulisan-tulisan siswi lainnya. Hyunji akhirnya mengetahui jika yang melaporkan Hyunji adalah Saihi. Karena kejadian itu, Saihi pun dibully abis-abisan oleh Hyunji dan teman-temannya. Tiap hari, Saihi selalu dibully dan disiksa oleh mereka. Dan di situ, Hyunji juga memaksa Saihi untuk mengenakan masker dan menyuruhnya untuk tidak melepaskannya jika ia tidak ingin lebih hancur bahkan mati. Ayahnya yang mengetahui hal ini meminta untuk melaporkannya kepada guru ataupun bahkan polisi. Namun Saihi bilang percuma dan seluruh teman-temannya tidak ada yang berani. Seolah-olah teman-teman sekelasnya itu tidak peduli. Ayah Saihi yang tak berdaya hanya bisa diam dan menangis karena tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu hari saat di dalam kelas, gurunya menyuruh Saihi melepaskan maskernya karena kejadian itu mau tidak mau ia kembali disiksa oleh Hyunji karena maskernya telah terlepas. Merasa depresi, frustasi, dan tertekan, Saihi yang malang akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Karena gambaran-gambaran itu, Inso pun jadi terpukul melihat semua itu menimpa Saihi.
Lalu Inso mencoba pergi ke kamar Saehi dan menemukan buku diary. Di buku itu tertulis nama-nama teman yang menjadi target pembalasan dendamnya. Lalu Inso bergegas menuju ke sekolahan dengan sepedanya karena ia mengetahui bahwa pembalasan dendamnya Saehi belum usai. Inso juga mengabarkan pamannya dan meminta pamannya untuk melakukan sebuah ritual penyeberangan arwah. Ketika tiba di sekolahan, Inso mendapatkan pesan dari wali kelas yang menyuruh mereka untuk datang ke perpustakaan. Dan benar saja, di sana akhirnya seluruh teman-teman Inso pun sudah hadir karena semua siswa mendapatkan pesan tersebut. Merasakan ada yang tidak beres, Inso mengingatkan teman-temannya untuk segera pergi dari sekolah. Namun, semua telah terlambat. Lampu yang tadinya menyala tiba-tiba mati dan pintu terkunci dengan sendirinya. Di sana terlihat dalam kegelapan, wali kelas mereka sedang menyiram-nyiramkan bensin dan ternyata wali kelas telah dirasuki arwah Saehi. Kemudian sosok itu berubah menjadi arwah Saehi sambil memegang korek dan mengatakan tentang kekecewaan dan kemarahannya kepada semua teman-temannya karena tidak ada yang memperdulikannya saat ia dibully dan disiksa. Saat korek itu dijatuhkan, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menangkap korek itu. Ternyata yang menangkap korek tersebut adalah Saehi juga, namun dari sisi baiknya. Saehi baik menyuruh Saehi jahat untuk menyudahi semuanya, tapi di situ Saehi jahat menolak dan mengingatkan kembali hal-hal buruk yang telah dialaminya. Dia terus memanas-manaskan dan mengompor-ngomporkan sisi baik Saehi, lalu menghempaskannya. Kursi-kursi tiba-tiba melayang dan kaca akuarium pecah. Inso berusaha keras untuk mencegahnya dan mendobrak wali kelas yang sedang kerasukan tersebut. Sedangkan di sisi lain, pamannya Inso sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual. Di perpustakaan itu, Inso menyuruh teman-temannya untuk berpencar tidak menggerombol. Inso lalu dengan menggunakan kalungnya lantas mendeteksi di tubuh siapa Saehi jahat bersembunyi. Tiba-tiba, bandul kalung itu berputar dengan cepat ketika ia berada di depan salah satu siswi. Tiba-tiba benar saja, Saehi jahat langsung kembali menyalakan korek api, tapi di situ Inso langsung bergegas mengeluarkan sebuah buku gambar dan menunjukkannya pada Saehi. Ternyata Inso baru menyadari bahwa mereka adalah teman semasa kecil dulu. Dahulu Saehi selalu membantu Inso ketika Inso sedang dijahili oleh teman-temannya. Dan ternyata sejak kecil Inso sudah menyukai Saehi. Inso lantas meminta maaf karena ia tidak menyadari sejak awal dan ia kini telah mengingat semuanya. Tiba-tiba sisi baik Saehi muncul kembali dan memberikan korek api itu kepada Inso. Di sisi lain, pamannya telah berhasil melakukan ritual penyeberangan arwah. Dan itu berarti Saehi harus pergi. Seiring dengan kepergiannya, Saehi mengucapkan selamat tinggal untuk kedua kali kepada Inso. Dan di akhir cerita, Inso dan seluruh teman-temannya berkumpul di makam Saehi untuk mendoakannya. Dan beberapa tahun kemudian, Inso pun telah lulus dan menjadi guru PKL di bekas sekolahannya itu. Saat Inso menanyakan kursi kosong di kelasnya kepada seluruh siswa, tiba-tiba nah, gimana? Film yang sangat apik ya kan? Dengan plot twist yang membingungkan tapi mudah diserap. Itu dia film dari Korea Selatan, Morning Grave, yang mana memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus menolong sesama kita dengan apa yang kita bisa. Dan jangan biarkan kezoliman yang ada di depan kita terus-menerus terjadi tanpa kita mau mencegahnya atau kita tutup mata dengan semua itu. Oke guys, bagi yang suka dengan film ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Serta jangan lupa tekan gambar loncengnya. Dah gitu aja, jangan lupa menjadi manusia yang sangat mencintai kepedulian ya. Salam sayang dari Windu Channel Film. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.